Jadi kalau teman-teman mungkin lihat channel ini ya, sebelumnya saya tuh pernah buat podcast virtual. Terus ya, terima kasih Pak. Karena pandemi, makanya dibuat virtual tuh podcastnya podcast teman-teman. Terus karena susah ketemuan sama teman-teman lain, akhirnya saya hobi makan, ya udah buatlah konten kuliner tuh banyak. Terus kepikiran kenapa nggak disatuin aja gitu ya, makan sambil buat podcast. Ya inilah podcast teman versi sekarang nih, kalau kita bisa ketemuan ya kita sambil makan sambil ngomongin sesuatu yang semoga sih bisa jadi di sharing buat teman-teman ya. Bismillah. Apa kabar bro? Alhamdulillah baiklah. Ini gue pertama kalinya buat konten podcast di luar begini loh sambil makan siang loh. Sebelumnya kan gue buat teman podcast tuh, tapi secara virtual. Dan sempat kan tahun lalu juga gue ajak mau nggak ikutan teman podcast nih, dan nggak kesampaian. Kesampaiannya sekarang, dan karena sekarang kita lagi di kantor, lagi jadwal WFH-nya lagi sama nih. Lagi sama Ya kebetulan. udahlah. Kebetulan sekarang juga lagi hype-hype soal investment nih ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Bro Andi. Bro Andi teman saya di kantor, dia head investment. Jadi memang tiap hari itu kerjanya pasti dengan investasi lah, apalagi dengan saham kan. Ya, Terkait dengan saham, ya kalau perusahaan nggak di manage dengan baik sahamnya, nanti kita gimana bonusnya? nah itu dia. Nah, kalau ngomongin soal investasi itu nggak cuma saham. Investasi itu ada banyak produknya kayak gitu. Mungkin yang lagi hype belakangan tuh bukan di investasi yang di capital marketnya, tapi di produk derivatif, produk di luar capital market malah yang lagi hype gitu. Kayak crypto kan atau binary option itu kan sebenarnya bukan produk dari capital market. Kan kita lagi hangat-hangatnya di binary option kan, Hmm. trading. Gua sendiri sebenarnya basicnya orang finansial sih, tapi kayaknya karena nggak terjun langsung di financial market, makanya lebih cocok nih yang ngomong adalah sebenarnya orang investment nih. Dan itu gue pengen ajak lo di sini ngomongin soal binary option. Gue sih secara teoritikal kuliah D3, S1, S2 gitu di finansial, nggak nemuin bahwa binary option itu sebuah instrumen dari investasi sebenarnya. Iya, emang nggak ada sih sebenarnya binary option kan kalau kita lihat kan kalau dilihat dari sisi investment atau investing atau trading itu nggak ada. Kalau orang investasi kan sebenarnya kayak kita menanamkan modal dengan tujuan bakal dapat return atau keuntungan di masa yang akan datang kayak gitu. Ya contohnya kalau benar-benar investment atau investing tuh ya kayak kita ibaratnya kayak beli sapi lah kayak gitu. Nah, sapinya ini mau diapain nih? Ya kita buat perusahaan sapi misalnya mau dikelola susunya dan turunannya kayak gitu kan. Itu kan bener-bener investing kayak gitu. Dan dan ada underlyingnya dan menghasilkan eh, bisa menghasilkan laba lah perusahaannya kayak gitu. Berarti Nah, yang namanya investasi itu harus ada sesuatu yang biasa kita sebut sebagai iya, underlying ya. underlyingnya. Ada fisiknya ya. Iya ada Ya kan fisiknya kalau kayak misalnya gitu. kita beli saham atau beli reksadana kan ada perusahaan fisiknya nih. Hmm, Atau kalau misalnya kita investasi di emas meskipun beli secara digital, iya. kan kita bisa juga Ada tukar sama nilainya, fisik ya, batangannya kan ya. ya, Ya, tapi kalau di binary, karena itu diambil dari kata biner ya. ya. Biner itu kan satu dan kosong sebenarnya, dan underlyingnya asetnya nggak ada juga ya. Berarti nggak Nggak bisa ada, disebut bagian nggak, investasi dong. bukan, iya, bukan bagian dari investasi. Kalau kita lihat kembali lagi kan dari trading kan, trading juga nggak masuk juga kan. Trading sebenarnya kayak kita menganalisa nih gerakan harga di kemudian hari itu akan arah kemana nih kayak gitu. Kalau binary option kan dia sendiri kan jangka waktunya itu sangat pendek sekali lah. Itu based on teori, based on Nobel dan segala macam. Dalam waktu dekat itu market itu nggak akan bisa kita prediksi gitu. Dalam waktu dekat ya 1 menit sampai 5 menit itu akan susah sekali ya itu. Nah, kalau di trading, misalnya di saham atau di obligasi dan lain itu seiring jangka waktunya semakin panjang itu masih ada indikator-indikatornya untuk memprediksi harganya kayak gitu. Berarti dalam artian gini,
Kalau kalau kita trading beneran nih, Hmm. entah di instrumen apapun yang kita pilih, mau itu emas, Hmm. mau saham, reksadana, itu berdasarkan seiring waktu semakin panjang, berarti kita punya potensial untuk dapat keuntungan dong ya. Iya, bisa dapat untung, bisa rugi. Berarti kan ada potensi di situ kan. Iya, Kita beli saham itu loss. Tapi kan kita masih punya sahamnya kan ya. iya masih punya. Kita masih punya barangnya itu. Dan nanti ketika kita bisa tahan dong berarti sahamnya kan. Bisa. Berharap satu saat mungkin ada yang ngegoreng atau mungkin performa perusahaannya makin bagus, sahamnya naik, di saat itu kita bisa jual ya. Tapi kalau misalnya yang lagi rame sekarang tuh binary, kalau kita loss berarti udah loss gitu aja kan? Iya, loss gitu aja. Gitu. Dan kita berarti udah nggak punya aset sama sekali dong. Nggak punya aset sama sekali. Kalau saham berarti kalau kita beli saham terus harganya turun, tetap kita punya aset tapi value-nya ya mungkin yang turun kali ya. Turun, iya. Oh, jadi itu yang membedakan antara kita bisa bilang itu sebuah trading sama enggak ya. Iya. Jadi lebih ke arah apa ya? Gambling mungkin ya. Karena kita nebak ini angkanya naik atau turun gitu ya. Itu menebak, dan ya nebaknya kan udah dikasih waktu kan, jangkanya pendek banget, itu hampir mustahil lah bisa ditebak dengan benar gitu, dengan persistensi yang tinggi kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih bro, kalau misal gini, kan yang buat orang itu tertarik ngikut binary adalah dapat sesuatu dalam bentuk yang apa ya, cepet lah intinya. Kita misalnya naruh uang 1 juta misalnya, kita bisa dapetin multiple dari itu kan dalam waktu cepat kan. Nah kalau kita sendiri trading nih misalnya di saham, reksadana dan lain-lain ya, mungkin nggak sih hal itu terjadi, kita bisa dapat uang multiple dari yang kita investasi itu dalam waktu dekat, atau memang butuh waktu yang jangka panjang nih? Sebelum ngomongin itu sih sebenarnya gue mau ngebenerin mindsetnya itu. Kalau investasi itu sebenarnya tuh bukan kita nyari return dengan jangka pendek dengan tinggi gitu, itu agak susah sih kayak gitu sebenarnya di market loh. Karena kan kita tidak bisa menebak lah harga dengan cepat akan naik akan turun, itu kalau realnya di market kayak gitu. Nah, kalau dari sisi mungkin atau enggaknya, ya mungkin, cuma ya nggak mungkin bisa terus berulang kayak gitu. Mungkin dari 1 juta atau 100 juta orang mungkin yang bisa dapat return berlipat itu ya mungkin ada 1 sampai 2 orang gitu. Berarti namanya investasi itu juga adalah sesuatu hal yang memang harus dipersiapkan dalam jangka panjang ya. Iya. Ya kan. Kalau misalnya dalam waktu cepat dia dapat multiple aset, ya itu mungkin sesuatu yang bisa dibilang rezeki juga kali ya. Bisa dibilang hoki, bisa dibilang dia emang jago kalau trading ya, di trading saham itu kan kayak menebak harga, itu price action, dia bakal naik atau bakal turun. Berarti kan biasanya kalau di trading yang diandelin itu technical analysis. Berarti kalau dia emang jago banget, berarti technical analysisnya itu bagus kayak gitu. Kayak dia punya trading plan itu win rate-nya bisa di atas 50% kayak gitu. Menarik nih loss-nya. soal gitu. taktik technical analysis ya. Kan gue tuh sejak rame-ramenya sekarang tuh jadi apa ya? Jadi cari tahu binary option itu seperti apa sih gitu. Kita nggak ngomongin soal siapa yang me-hype ya, tapi lebih ke arah binary optionnya sendiri nih. Setelah gue coba baca-baca, sebenarnya binary option itu bukan baru-baru ini ya. Dia sudah ada sejak 2009 ya kalau nggak salah. Udah lama sih sebenarnya. Sudah ada sejak lama kan. Cuma mungkin karena sekarang di media sosial banyak yang ngangkat, jadinya binary option tuh seolah-olah jadi apa ya? Jadi hype-nya tinggi. Tapi sebenarnya binary option tuh sudah ada sejak lama. Dan kalau gue baca informasinya juga nih, itu di beberapa negara justru sudah dilarang ya, seperti di Amerika sendiri bahkan udah dinotis sih, sama kayak SEC di Amerika, di Australia kalau nggak salah dilarang ya. Udah dilarang. Binary karena dari sisi perlindungan konsumen itu sesuatu yang tidak pasti kan, dan lebih ke arah kayak ya untung-untungan sih sebenarnya. Dan ini gue kalau ngeliatin video-video yang banyak beredar di YouTube nih ya,
itu banyak yang buat kayak binary option tuh kayak seperti trading dengan technical analysis sebenarnya. Iya. Kalau gua sendiri sih ngelihatnya nggak kayak technical analysis ya, tapi lebih ke arah gambling. Iya. Tapi menurut lu sendiri nih yang biasa di investment, yang tiap hari lah makanannya Iya. investment gitu kan. Kalau gua kan cuma investasi ya punya reksadana, itu pun ya udah beli taruh gitu kan. Memang Iya. untuk kayak buat pendidikan anak, udah nyiapin dari sekarang gitu, naruh di reksadana. Tapi kalau lu sendiri ngelihatnya yang biasa main tiap hari nih, sebenarnya binary option itu bisa nggak sih dengan menggunakan technical analysis? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan sesuai sama yang gue bilang tadi nih, dalam jangka waktu 1 menit kita tuh hampir mustahil bisa nebak arah market kemana kayak gitu. Nah, dan ya indikator-indikator di technical analysis, based on dari experience, based on dari ngobrol-ngobrol sama senior, sama yang pelaku itu indikator-indikatornya itu sangat susah sekali untuk bisa proven dipakai dalam jangka pendek kayak gitu. Jadi kalau gue lihatnya kan ada kayak mereka pakai kayak Bollinger gitu kan. Iya. Nah, cuma bagi gue sih ngelihat candle-nya itu ngelihat sesuatu yang tidak make sense sih, tidak masuk akal sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara soal market kan itu bicara soal supply and demand sebenarnya kan. Harga saham bisa naik, bisa turun, atau kita jual beli barang lah ya. Namanya trading kan, mau kita anggaplah jual beli ini nih, teh manis gitu kan. Kalau misalnya permintaan gulanya tinggi, ternyata produsen gulanya itu nggak bisa memenuhi pemenuhan pasar, otomatis harga gulanya akan naik gitu kan. Supply and demand kan, itu juga di saham. Nah, kalau di binary, gue nggak ngelihat ada supply and demand-nya sih di mana. Iya, nggak ada. Ya itu tadi sih tebak-tebakan, kayak misalnya nih 1 menit atau 5 menit ke depan harga gold atau aset A, aset B, aset apalah itu bakal naik atau bakal turun kan, ya itu kayak tebak-tebakan, gambling kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di trading nih, gue ngomong trading dulu nih. Eh, Kalau di sektor real nih, contohnya misalnya nih sebentar lagi nih mau Lebaran haji nih, ada yang memprediksi, wah pasti bakalan harga kambing, harga sapi deket-deket Lebaran haji bakal naik dong. Berarti gue beli sapi sama kambing dulu nih banyak-banyak nih kayak gitu. Ntar deket-deket Lebaran haji, harganya pasti akan naik karena permintaan akan tinggi. Nah, itu tapi kan kalau itu kan memang kita udah tahu dari zaman bahela pun kita udah tahu bahwa permintaan kambing itu ketika mau Lebaran itu kan pasti karena banyak yang korban, harganya akan naik kan. Nah, kita kan sudah bisa prediksi itu sebenarnya dari awal nih. Ataupun misalnya kalau misalnya kita mau beli saham sebuah perusahaan nih, kita kan juga akan lihat beritanya kan. Akan melihat beritanya, kita ngelihat kondisi fundamental perusahaannya. Nah, kalau dari sisi sentimen nih yang bisa jadi katalis nih, yang bisa ngedrive nih, itu contohnya biasanya nih kalau mau Lebaran ya, itu kan biasanya kayak Ramayana, kayak Mapi, itu bakal rame nih, orang-orang bakal beli baju lah, beli sepatu lah, apa segala macam mau Lebaran. Nah, dengan begitu nih kayak investor atau trader, dia berasumsi nih karena banyaknya orang yang makan beli produk-produknya, si perusahaan akan punya revenue yang tinggi. Dari revenue yang tinggi dia akan menghasilkan laba yang tinggi, ekspektasinya gitu. Dengan revenue tinggi, laba tinggi, si investor atau si trader berasumsi harganya akan naik. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di trading ya, di saham tuh kayak gitu. Kita bisa menganalisa dari kayak sentimen, news apa segala macam yang akan ngedrive harganya akan naik. Berarti harga itu akan di drive atau akan digerakin berdasarkan dari underlying asetnya sendiri kan? Iya. Kalau underlying asetnya itu akan semakin bagus nilai perusahaannya, otomatis orang yang pengen jadi pemilik perusahaan itu makin banyak. Kan kita beli saham sebenarnya kan kita beli porsi kepemilikan ya kalau gua nggak salah ya. Dan nanti kalau misalnya si perusahaan itu untung, berarti kan si pemilik dari saham itu akan dapat bagian keuntungan dividen kan? Ya karena setahu gue nih, koreksi ya kalau salah ya Bro ya.
setahu gua itu berdasarkan teoritikal tuh kalau orang investment ada dua sih menurut gua. Ada yang memang dia lebih memilih investor jangka panjang Yes. seperti Warren Buffett. Yes. Dia kan bukan trader sebenarnya kan, Yes. bukan trading yang jual beli setiap Iya. saat kan. Dia beli saham suatu perusahaan di mana underlying aset ini perusahaan ini yang dia estimasi perusahaannya ini akan jadi semakin besar, nilai perusahaannya semakin valuasinya naik, keuntungan semakin naik. Jadi dia invest di sana jangka panjang dan dia dapat dividen dari perusahaan itu gitu Iya, kan. selain dari dividen kan misalnya equity-nya naik, earning-nya naik, harga sahamnya kan akan mengikuti dengan Berarti kondisi fundamentalnya. nilai valuasi hartanya dia juga semakin baik dong. Semakin Jadi naik. bisa dibilang gini dong, orang-orang kaya nih di luar sana itu kalau dia punya saham sekian gitu, berarti sebenarnya dia juga yang dinilai kekayaannya adalah nilai valuasi dari asetnya dia Iya, ya, dari asetnya bukan dia. cashnya dia ya. Jadi Bukan belum tentu punya cash ya. Belum tentu. Orang Gitu. kaya itu belum tentu punya cash dong berarti kan? Belum tentu. Ya biasanya kalau orang kaya ya dia punya reserve cash-nya paling ya cuma berapa persen dari total aset kekayaannya ya cuma untuk kebutuhan Nih pribadi daily atau kebutuhan bulanan gitu aja sih. menarik nih bro, menarik sih bro. Tadi kita tuh bicara soal saham lah misalnya. Kita kan harus belajar soal fundamental teknikalnya gimana. Terus sentimen pasarnya gimana? Ada informasi apa nih yang bisa kita dapetin? Terus jadi itu akan jadi acuan buat kita untuk melihat ini perusahaan akan kedepannya akan tetap eksis atau malah ntar perusahaannya akan gulung tikar. Kalau gulung tikar kan sahamnya hilang semua kan. Iya. Nah, berarti Sahamnya sih nggak hilang, tapi harganya jatuh semua kan. akan turun. Nah, berarti dari situ sebenarnya nggak cocok dong istilah sebenarnya main saham. Karena nggak bisa main-main loh. Iya, emang nggak bisa main. Cuma kan karena gimana ya, mindsetnya orang kita ya, kebanyakan tuh ya main kayak gitu. Yang familiarnya ya, kalau saya pribadi sendiri sih, kalau gue pribadi nih ya itu invest atau trading saham kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dibilang sebagai main-main ya. Nggak bisa sebagai Itu main-main. jadi memang harus Iya, tetap secara serius ya. Iya, Bahkan kita datang nih bro. Iya. Si goreng babat. Iya.